Nah, hasil kolektif tersebut ini adalah teman-teman silahkan di screenshot, kemudian diklik di sini ya, diklik dimasukkan di sini. Bagi teman-teman yang dinyatakan tidak lulus pada seleksi kompetensi P3K Guru tahun 2022, saat ini sudah memasuki masa sanggah dengan di sini sudah muncul ya untuk tombol warna kuning ajukan sanggah. Nah, tentunya di sini teman-teman harus mengetahui bahwasanya untuk masa sanggah itu adalah diberikan batas waktu selama 3 hari, yaitu mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 Maret tahun 2023. Dan untuk link ajukan sanggah yang nantinya untuk formulirnya itu adalah seperti ini akan muncul hanya dalam waktu 3 hari ya. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan sanggah, ini segera bisa dilakukan supaya nanti kita tidak kehilangan kesempatan ya untuk bisa mengajukan sanggah. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi dan juga tutorial kira-kira bagaimanakah cara sanggah hasil seleksi P3K Guru tahun 2022, dan juga di sini adalah terkait tentang sanggah nilai P3K dan apakah kita itu bisa mengajukan sanggah untuk penempatan kita. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, berdasarkan dari pengumuman terbaru dari guru P3K kemdikbud.go.id, bahwasannya di sini update ada menu terbaru ya yang sudah dirilis, yaitu di sini kita ada jadwal terbaru. Inilah untuk jadwal di masa sanggah, di mana teman-teman yang tidak lulus ini bisa mengajukan sanggah pada masa sanggah, yang mana untuk jadwalnya tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 Maret tahun 2023. Dan berikutnya di sini yang sebelumnya ada link ya untuk kita mengecek kelulusan, ini linknya sudah berpindah ke atas, yaitu pindah ke sini. Nah, di sini adalah untuk melihat hasil seleksi. Ini kita memanfaatkan bagian ini, kita masukkan nik, kemudian masukkan nomor peserta. Nanti kita akan mengetahui kita tempatnya di mana, apakah kita lulus ataukah tidak. Kemudian untuk mengajukan sanggah tersendiri itu adalah kita melalui akun kita masing-masing ya. Di sini kita bisa masuk ke sscisnbkn.go.id. Kemudian teman-teman di sini bisa klik enter. Nah, berikutnya setelah kita masuk ke portal SSCASN, berikutnya di sini kita bisa mulai dengan cara login ke akun kita. Setelah ini kita masukkan nick dan juga passwordnya, kemudian kita klik masuk. Jadi setelah kita login nantinya akan ada tampilan seperti ini, yaitu tombol untuk mengajukan sanggah ya. Nah, di sini ada tulisan yang mana di sini kita dapat menyanggah ya, melakukan sanggah nilai pada tanggal yaitu 10 sampai ini tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023. Nah, untuk mengajukan sanggah di sini kita klik saja di sini yaitu tombol ajukan sanggah. Nah, kita harus mengetahui juga yaitu bahwasannya untuk sanggah ini kita lakukan pada tanggal ini. Nah, pada bagian sanggah ini tentunya siapa saja yang mendapatkan tombol untuk mengajukan sanggah. Ini adalah untuk teman-teman yang di sini yaitu yang tidak lolos ya. Kalau misalkan teman-teman yang lolos, kalau misalkan ingin sanggah penempatan, ini tentunya kita tidak bisa ya. Kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan lokasi penempatan, ini kita nggak bisa menyanggah. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini untuk tombol sanggahnya itu nggak ada kan. Kalau misalkan kita sudah lulus. Berikutnya setelah masa sanggah ini kita lakukan. Nah, maka di sini untuk jawab sanggahnya ini adalah pada tanggal 13 sampai dengan 19. Kemudian untuk pengumuman finalnya ini adalah tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April 2023. Kalau misalkan kita lulus, nantinya kita ikut pemberkasan. Kalau belum lulus, maka kita bersabar untuk ikut seleksi berikutnya. Nah, setelah kita klik tombol ajukan sanggah yang ada di sini, maka berikutnya di sini kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini kan. Nah, di sini kita bisa mengetahui apa saja sih yang kita bisa sanggah pada masa sanggah ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya setelah teman-teman itu klik tombol ajukan sanggah warna kuning tadi, kita akan diarahkan menuju ke link sanggah yaitu daftar sscsnbkn.go.id sanggah P3K Guru. Kemudian di sini untuk form sanggah nilai SKD P3K Guru. Inilah untuk batas pengiriman sanggahan adalah tanggal 12 Maret 2023. Ini adalah tepatnya nanti sampai dengan jam 12 malam kurang 1 detik ya. Kemudian di sini kita harus baca dulu, dicermati terkait tentang sanggahan ini. Nah, di sini Anda hanya dapat menyanggah bila terdapat kesalahan dalam pengumuman hasil ujian P3K.
Nah, alasan sanggah yang Anda isi ini harus benar, realistis, dan tidak mengada-ada, dan berdasarkan dengan bukti yang benar dan juga jelas ya. Nah, silakan memilih jenis penilaian yang ingin Anda sanggah. Ini adalah kita bisa lebih dari satu ya. Nah, tentunya di sini kita harus memahami ya dari kalimat-kalimat yang ada pada warna biru ini, teman-teman. Nah, selanjutnya misalkan saja kita ingin menyanggah kita itu misalkan teman-teman itu ada yang disabilitas. Ada yang disabilitas tapi kita kok nggak dapat afirmasi disabilitas. Nah, kalau misalkan kita disabilitas kan mendapatkan afirmasi ya, berapa kemarin, yaitu 10% kan. Nah, kalau misalkan teman-teman itu disabilitas sudah mengirimkan link video sesuai dengan permintaan ketika melakukan pendaftaran dan sudah terverifikasi, kalau misalkan di hasil akhirnya ini disabilitasnya nggak dihitung, maka teman-teman bisa checklist di sini. Kemudian untuk alasan sanggahnya yang mana di sini ada 255 karakter maksimalnya. Silahkan teman-teman di sini tuliskan ya, yaitu untuk alasan sanggahnya. Misalkan di sini kita bisa mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengumuman yang telah diberikan. Namun di sini saya tidak lolos. Kemudian saya itu adalah seorang disabilitas dan kemarin sudah memenuhi persyaratan untuk kedisabilitasannya itu sudah terverifikasi. Namun mengapa pada hasil pengumuman ini untuk afirmasi disabilitas saya ini tidak diberikan? Mungkin untuk garis besarnya adalah seperti itu. Nanti silahkan dikembangkan sendiri untuk kalimatnya ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan yang kedua, kalau misalkan di sini afirmasi cerdik ini kita nggak dapat. Nah, misalkan teman-teman itu adalah P4 ya, misalkan yang diberikan afirmasi untuk cerdik itu kan hanya untuk pelamar umum kan. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman itu sudah mengupload yaitu berkas dalam bentuk sertifikat pendidik, namun pada hasilnya itu adalah untuk afirmasi cerdik yang 500 poin atau 100% itu tidak dimunculkan atau enggak ada, maka teman-teman silahkan di sini di checklist ya, di checklist untuk afirmasi cerdik. Kemudian di sini juga diberikan untuk kalimat-kalimatnya, intinya adalah saya sudah memiliki cerdik dan sudah saya upload, sudah terverifikasi, namun mengapa untuk afirmasi cerdik saya yang 100% lulus itu tidak ada. Itu adalah garis besarnya seperti itu. Sama halnya juga dengan ujian teknis ya, ujian teknis, kemudian nilai ujian sosiokultural manajerial, kemudian nilai ujian wawancara, nilai ujian total. Misalkan di sini yang menjadi permasalahan kita tidak lulus itu kan kalau misalkan pelamar umum itu kan mungkin saja tidak lulus passing grade kan, atau juga lulus passing grade namun kalah perankingan dikarenakan ada peserta lain yang mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari kita. Itu juga menyebabkan tidak lulus kalau misalkan formasi yang kita perebutkan itu lebih dikit daripada jumlah pelamarnya. Misalkan ujian teknis ada seterusnya ini ya. Misalkan teman-teman untuk pelamar umum ini sudah mengikuti 1 NBK ya di depan komputer atau laptopnya yang ada di panitia itu. Kemudian ketika lulus, ketika selesai ujian, di layar monitor kan biasanya ada nilai ya, nilai ujian teknisnya berapa, sosiokultural berapa, wawancara totalnya berapa. Kemudian bisa setelah selesai itu diberikan yaitu di papan pengumuman kan. Di papan pengumuman itu dipampang untuk ruang tempat uji kompetensi sekian, per sesi sekian ini adalah atas nama siapa, namanya berapa, nilainya berapa. Kalau misalkan nilai itu nggak sama dengan di hasilnya, maka teman-teman di sini silahkan untuk disanggah ya untuk nilainya ini. Tentunya silahkan di checklist sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk ajukan sanggahnya ini juga disesuaikan dengan sanggah apa yang diperkarakan. Nah, setelah itu di sini jangan lupa kita berikan bukti yang valid ya. Inilah kalian bisa klik di sini untuk choose file, yaitu bukti sanggahnya. Nah, bukti sanggah dalam bentuk apa? Dalam bentuk yaitu hasil kolektif ya, yang mana ada nilai-nilainya itu. Nah, hasil kolektif tersebut ini adalah teman-teman silahkan di screenshot, kemudian diklik di sini ya, diklik dimasukkan di sini. Nah, kemudian kalau misalkan di sini kita ingin menyanggah penempatan misalkan. Ini ada keterangan juga bagi sanggahan mengenai perubahan penempatan ini dapat mengirimkan aduan kepada helpdesk Kemendikbudristek ya. Kalian bisa klik di sini pada bagian helpdesk-nya atau di call center ya. Ini teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan di sini kita sudah melengkapi semua terhadap form sanggah ini, maka langkah berikutnya jangan lupa ini adalah kita harus mengumpulkan dari sanggah kita itu. Mengumpulkannya tentunya di sini akan ada tombol yang seperti ini. Kita tanda tangani kan, di sini di checklist.
Kemudian di sini untuk tombol akhiri proses sanggah warna merah ini akan aktif. Kemudian teman-teman klik saja di tombol akhiri proses sanggah. Nah, setelah itu nanti sanggah telah berhasil dilakukan dan kita hanya bisa mengajukan sanggah itu 1 kali ya. Nah, setelah ini kita tinggal menunggu saja, yaitu untuk jadwalnya. Nah, untuk jadwalnya adalah di sini. Kalau misalkan teman-teman sudah mengajukan sanggah, kita tinggal menunggu nanti untuk di sini panitia itu akan menjawab sanggah ya. Tentunya untuk menjawab sanggah ini kita nggak bisa melihatnya, namun akan diverifikasi kembali sanggahnya. Dan nantinya kita bisa melihat hasilnya itu adalah pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April 2023 ini, teman-teman. Nah, demikianlah terkait tentang bagaimanakah cara menyanggah. Nah, di sini kita nggak bisa praktek langsung dikarenakan teman saya itu seluruhnya itu lulus ya untuk P3K Guru ini. Semoga teman-teman semuanya yang sudah lulus ini nanti bisa lulus di pasca sanggah dan ikut berkesan segera terbit SK P3K-nya. Yang belum lulus ini bersabar. Manfaatkan fitur sanggah dengan bijak. Kemudian kalau nggak lulus juga di pasca sanggah, ini kita menanti untuk momentum seleksi P3K Guru 2023. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.